Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Levinka, sebuah cerita yang berjudul Pelet Membawa Petaka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jawa Timur sekitar tahun 2005, pada suatu hari di bawah sinar rembulan yang menerangi bumi, suara kartu yang dibolak-balik terdengar nyaring di pos ronda kecil di ujung kampung. Malam itu langit terlihat sangatlah cerah, tidak ada awan yang menghalangi cahaya rembulan. Lampu yang bersinar berwarna kuning yang menyala di pos ronda memberi tambahan penerangan di tengah dinginnya malam. Di dalam pos ronda belasan pria berkumpul. Sebagian besar sudah terbiasa berjaga setiap malamnya. Beberapa di antara mereka duduk bersila di atas tikar anyaman yang sudah mulai usang, bermain kartu dengan penuh semangat. Gelak tawa dan sorakan kecil sesekali terdengar ketika seseorang berhasil menang dalam permainan. Di sudut lain, dua orang pria tengah serius bermain catur, dengan wajah tegang mengamati setiap pergerakan bidak di papan. Tidak jauh dari mereka, beberapa pria lain hanya sekedar menonton, sesekali memberikan komentar atau mengisap dalam-dalam rokok kretek yang asapnya perlahan mengepul, melayang ke udara. Asap rokok itu bercampur dengan aroma kopi hitam yang kuat dari warung kecil di samping pos ronda. Tempat beberapa pria sedang duduk santai berbincang. Mereka berbicara tentang topik-topik ringan seperti panen tahun ini, harga beras yang naik atau sekedar lelucon yang bisa membuat mereka tertawa. Suasana tampak biasa-biasa saja, penuh keakraban dan keceriaan. Namun, di balik suasana hangat itu ada rasa dingin yang aneh mulai menyerap di udara. Hembusan angin malam tiba-tiba terasa lebih tajam, menusuk kulit. Beberapa pria di pos ronda mulai merapatkan jaket atau sarung mereka, tanpa sadar mengamati kegelapan yang menyelimuti kampung di luar. Beberapa orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda malam ini. Seperti ada yang mengintai dari balik gelap, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Di dalam warung, seorang pemuda berusia 25 tahun tampak sedang menggulung kertas, membentuknya seperti bola, lalu melemparkan pada kawannya yang sedari tadi duduk termenung sambil bersandar di dinding. "Woi, Rip, kok diem aja kamu dari tadi? Mikirin apa? Pasti mikirin dia, iya kan?" Lelaki bernama Tasrip itu tidak menjawab. Ia menatap ke arah orang yang tadi melemparnya itu. Raut wajahnya nampak lesu, bagaikan tidak memiliki semangat hidup. Ia menghela nafas panjang kemudian menghembuskannya kasar, seolah ada beban yang berat di dalam pikirannya. "Gini nih, kalau orang jatuh cinta ya gini nih, kayak orang edan, cinta kok sama istri orang." Tambah pria itu lagi. Pria bernama Yono itu memang ceplas-ceplos dalam berbicara, tidak peduli dengan perasaan lawan bicaranya. Tasrip berdiri, ia merogoh sakunya dan mengambil uang Rp1.000 untuk membayar kopi dan gorengan yang ia makan tadi. Setelah membayar pada Bumis, ia pun melangkah keluar begitu saja meninggalkan Yono. Yono menggeleng melihat kondisi teman seangkatannya tersebut. Meskipun ia jarang berpikir saat akan berucap, namun sesungguhnya dia adalah orang yang peduli terhadap kawannya itu. Tasrip menjadi sosok pendiam semenjak pujaan hatinya, yaitu dia, si kembang desa, menikah dengan seorang pemuda yang berasal dari Banyuwangi. Tasrip menyukai dia sejak dia masih SMP. Mereka berdua terpaut usia sekitar 2 tahun. Prinsip yang ditanamkan oleh almarhum bapaknya dulu membuat Tasrip tidak bisa mengutarakan isi hatinya. "Ingat ya, Cong, kamu kalau sudah besar nanti jangan kejar-kejar wanita. Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki itu harus kuat, pantang mengejar perempuan, apalagi sampai mengemis cinta dari perempuan. Suatu saat, kamu bakalan dapatkan orang yang kamu cinta tanpa kamu mengejarnya." Itulah kalimat yang diucapkan almarhum Pak Jupri pada Tasrip anaknya sebulan sebelum ia dan istrinya tewas dalam kecelakaan. Tasrip memendam rasa cintanya yang besar pada dia selama 10 tahun lamanya. Bahkan untuk menyapa atau tersenyum saat berpapasan di jalan pun Tasrip tidak mau.
Kecuali dia yang tersenyum duluan, barulah Tasrip membalas senyumannya. Terkesan sok jual mahal memang, namun itulah Tasrip. Berharap dia menjadi miliknya tanpa harus melakukan apapun. Dan salah satu hal yang cukup menggelitik adalah Tasrip menyukai seorang kembang desa yang bahkan sama sekali tidak tahu nama Tasrip. Dia memang gadis yang ramah dan murah senyum. Ia seringkali tersenyum saat berpapasan dengan orang lain. Dan hanya karena satu senyuman itu, Tasrip menganggap kalau dia juga pasti menyukai Tasrip. Ia terus menunggu dan menunggu hingga dia mengutarakan perasaannya pada Tasrip. Karena bagi Tasrip, pantang mengejar wanita, wanita itu mengejar bukan dikejar. Setelah penantian selama 10 tahun, tibalah saatnya bagi Tasrip untuk tersenyum. Karena gadis yang ia tunggu-tunggu selama 1 dekade akhirnya akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Anak dari orang yang bahkan tidak lebih kaya dari Tasrip, tidak lebih tampan dari Tasrip, dan tidak lebih muda dari Tasrip. Namun ia lebih berani dari Tasrip. Saat itu Tasrip hanya bisa menangis di tengah kebun pisang saat dia melangsungkan pernikahan. Kenapa? Kenapa kamu nikah sama yang lain dia? Kenapa bukan sama aku? Terus apa arti dari senyuman manis kamu ke aku saat itu? Kenapa kamu berpaling ke yang lainnya? Kenapa? Umpat Tasrip sambil memukul batang pohon pisang berkali-kali. Setiap malamnya ia selalu berjalan 1 kilometer menuju rumah dia. Sesampainya di sana, ia mengendap-endap dan bersembunyi di balik tumpukan pot yang berjajar di depan kamar dia. Kang Mas, pokoknya adik mau minta jatah tiap malam 3 kali, harus. Ucap seorang wanita yang tidak lain adalah dia. Iya cintaku, aku bakalan layanin kamu sampai bosen. Saut pria bernama Burhan yang tidak lain adalah suami barunya. Dia tertawa manja. Ia beranjak mematikan lampu lalu menutup rapat tirai jendela, tempat di mana Tasrip sedang bersembunyi di bawahnya. Rasa nikmat itu gak akan membuatku bosan Kang Mas. Aku justru ingin lagi dan lagi. Sudahlah Mas, ayo cepat. Aku gak bisa nunggu lebih lama lagi. Pinta dia dengan suara bergetar penuh nafsu. Beberapa menit kemudian suara lenguan, geraman dan desaan memenuhi ruangan berukuran 3 meter persegi itu. Sedangkan Tasrip hanya bisa menangis sambil meremas dadanya yang pedih. Ia tidak sanggup membayangkan tubuh indah pujaan hatinya kini dinikmati oleh orang lain. Hatinya terasa hancur sehancur-hancurnya. Suara pekikan kencang dari mulut dia membuat tangis Tasrip semakin menjadi-jadi. Ia sesegukan hingga suaranya terdengar oleh dia dan suaminya. Teriakan itu, jadi kamu puas dan menikmatinya, jadi kamu sudah ngelupain aku, gumam Tasrip sambil terisak. Ia pun bangkit dan berjalan menjauh melewati pematang sawah menuju pulang. Dia yang mendengar suara tangisan seseorang berusaha untuk bangkit setelah melepas peraduannya dengan sang suami. Dengan langkah terseok-seok, dia melangkah dan mengintip dari jendela. Ia dapat dengan jelas melihat Tasrip sedang berjalan sambil sesegukan menangis. Dia menatap heran ke arahnya, merasa aneh ada seorang pria yang menangis sambil melintas di samping kamarnya. Namun dia tidak mau ambil pusing. Yang ada di pikirannya adalah dia ingin menghabiskan malam bersama suaminya malam ini. Setiap malam selama hampir 1 bulan, Tasrip selalu mengendap-endap di samping kamar dia sambil mendengarkan suara-suara yang seharusnya tidak ia dengarkan. Dan setiap malamnya dia selalu menangis. Entah apa yang ada di pikirannya, untuk apa dia menguping aktivitas dia dan suaminya jika pada akhirnya hanya akan membuat hatinya semakin koyak. Hari demi hari berlalu. Tasrip benar-benar telah kehilangan banyak dalam hidupnya. Ia yang tadinya bekerja di sebuah pabrik triplek kini terpaksa berhenti bekerja. Bukan berhenti bekerja, lebih tepatnya diberhentikan dari pekerjaannya karena dirinya dinilai malas-malasan dan sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Padahal di rumah dia hanya tinggal berdua dengan kakeknya yang sudah tua. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal saat ia masih kecil dulu. Neneknya juga sudah tiada sekitar 5 bulan yang lalu. Rip, kalau kamu gak kerja, gimana buat kebutuhan kita sehari-hari? Tanya Mbak Seger pada cucunya tersebut. Mereka berdua sedang duduk di ruang tengah rumah sambil menonton acara televisi. Namun meskipun matanya mengarah ke layar televisi, tetapi pikirannya seolah ada di tempat lain. Rip, ditanya orang tua kok gak nyaut? Tanya Mbak Seger dengan meninggikan suaranya. Tasrip pun menoleh sambil menjawab ketus. Apa toh Mbak? Mbak tadi tanya, kamu kalau nggak kerja, terus buat kita sehari-hari itu gimana? Tanya Mbak Seger dengan suara seraknya. Nggak tahu, jawab Tasrip singkat.
Mbak Seger menggeleng heran. Kamu itu kenapa toh? Kalau ada masalah cerita sama Mbak. Kalau kamu pendem sendiri, sedangkan kamu gak bisa menyelesaikannya, ya kamu sendiri yang susah. Ingat, masa depan kamu itu masih panjang dan kamu harus menatanya dari sekarang. Suatu saat kamu bakalan menikah. Kalau gak dari sekarang kamu persiapkan, terus kapan lagi? Jadi kamu harus cari pekerjaan pengganti, ujar kakeknya memberi saran. Tasrip menginjak rokok di tangannya dengan kasar ke dalam asbak. Mbak gak usah urusin masalahku, gak bakalan bisa ngasih aku solusi. Udah, aku pergi. Bukannya dikasih solusi, malah diceramahin, kayak yang paling bener aja, gerutunya sambil berlalu pergi dan masuk ke kamarnya. Mbak Seger hanya bisa mengelus dada. Ia kaget dengan sikap cucu satu-satunya itu yang kini mendadak berubah. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Le? Mata tuanya tampak berkaca-kaca. Sedangkan di kamar setelah ia terdiam sejenak, ia pun memutuskan untuk pergi. Beberapa baju dan celana dimasukkan ke dalam sebuah tas berwarna biru, lalu melangkah keluar dengan perlahan. Di ruang tengah kakeknya tertidur di atas sofa dengan lelapnya. Tasrip melangkah perlahan lalu berhenti di dekatnya. Ia membuka dompet hendak menyisakan sedikit untuk kakeknya. Gak usah lah, aku lebih butuh uang ini. Pokoknya aku segera pergi. Tasrip tiba-tiba berubah pikiran dan memasukkan kembali dompetnya ke dalam saku belakang celananya. Ia menuntun motornya hingga agak jauh. Saat dirasa cukup jauh, ia pun menstarternya dan melaju ke arah timur. Saat melewati rumah dia, ia melihatnya sedang mengambil jambu yang ada di depan rumahnya. Senyum bahagia tergambar jelas di bibir perempuan itu. Dari balik helm berwarna hitam miliknya, Tasrip memandangnya dengan tatapan tidak suka. Kamu bakalan jadi milikku dia, lihat saja nanti. Setelah 500 meter dari rumah dia, ia pun membelokkan motornya memasuki sebuah gang yang sedikit menurun. Sesampainya di sebuah rumah yang dipenuhi dengan tanaman hias, ia pun memarkirkan motornya. Seorang pria pendek berusia 30 tahunan keluar sambil menggendong anak gadisnya yang berusia sekitar 3 tahun. Oi, kamu Rip, ayo masuk, sambut pria bernama Udin itu. Gak usah mas, aku gak enak sama istrimu. Soalnya aku ada perlu sama kamu. Malu kalau istrimu dengar. Oh tenang, istriku lagi gak ada. Dia pergi arisan sama mbakku. Ayo masuk, ajak Udin. Tasrip pun mengangguk lalu masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruang tamu terpampang foto Udin beserta istri dan juga anak perempuan mereka. Wajah istri Udin sangatlah cantik, terlihat sedikit tidak pantas dengan Udin. Ya, meskipun bagi Tasrip dialah yang paling cantik. Weh, kamu sampai segitunya lihat foto aku sama keluarga aku, Rip. Kenapa? Kelihatan serasi ya? Tanya Udin sambil tersenyum penuh percaya diri. Mas, aku langsung ke intinya saja. Beberapa tahun yang lalu, waktu kita mancing bareng, sampean pernah cerita tentang seorang dukun hebat di Banyuwangi. Mas bisa bantu aku ke sana? Tanya Tasrip dengan wajah serius. Udin terkejut. Ia menatap wajah Tasrip lalu menatap ke arah foto dirinya beserta keluarga kecilnya. Woi Rip, kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Dulu aku memang suka ke dukun pelet. Tapi kamu jangan berpikir kalau aku dapetin istri aku dengan cara kayak gitu. Aku tuh sudah lama gak pakai cara seperti itu, tegas Udin. Ya kalau masalah terserah apa kata sampean mas. Mau pakai atau enggak, kan gak ada yang tahu. Yang jelas aku butuh kamu bawa aku ke sana. Tolong mas. Aduh, emangnya kamu ngapain pakai gitu-gituan ah? Gak baik loh. Siapa yang mau kamu pelet, Tasrip? Kalau masalah itu aku gak bisa jawab mas. Maaf, tapi aku benar-benar minta tolong banget mas. Tolong bawa aku ke sana, pinta Tasrip sambil menangkupkan kedua tangan di depan wajahnya. Udin menghela nafas panjang. Ya udah, aku kasih ancer-ancer rumahnya ya. Udin menyobek bagian tengah kertas dari sebuah buku yang ada di bawah meja, kemudian menuliskan sebuah alamat beserta dena jalan. Sebentar ya Rip, tunggu di sini sebentar. Udin menggendong anaknya lalu menitipkannya ke orang tuanya yang rumahnya berhadapan di depannya. Setelah itu ia pun mengambil motor lalu pergi ke arah barat. Setelah sekitar 5 menit, ia pun kembali sambil membawa secari kertas kecil dengan nomor telepon yang tertulis di atasnya. Ini nomor teleponnya, tadi aku minta ke... Yaudah mas, aku langsung berangkat, makasih ya, ucapnya memotong perkataan Udin sambil menjabat tangannya. Ya udah, sana cepat berangkat. Ia sedikit kesal karena Tasrip terkesan kurang menghargainya. Tasrip pun menuju motornya dan langsung pergi sore itu juga.
Tidak peduli meskipun matahari sudah terbenam. Tidak masalah baginya meskipun harus kemalaman di jalan. Tunggu aku dia sayang, kamu itu milikku, kamu milikku, ya milikku. Aku gak sabar melihat kamu datang ke pelukanku sayang, ucapnya dengan penuh penekanan. Tasrip yang tidak pernah sekalipun pergi ke Banyuwangi terpaksa harus berkali-kali turun dari motor 2 tak miliknya untuk bertanya pada orang di pinggir jalan. Bahkan ia beberapa kali harus memutar haluan karena menuju ke arah yang salah. Pada zaman itu masih tidak ada handphone Android seperti sekarang. Jelas jauh lebih susah dalam mencari sebuah alamat. Sekitar jam 11 malam sampailah ia di puncak Gumintir. Ia berjalan pelan mengikuti bis malam hingga pada jam 1 malam ia pun berhenti di depan sebuah sekolah dasar yang ada di pinggir jalan raya. Nama SD tersebut sama dengan nama desa yang tertulis di catatan itu. Namun meskipun begitu, ia bingung harus bertanya pada siapa alamat jelas dari dukun tersebut. Karena malam itu, orang sudah banyak yang terlelap. Jadi dia pun memutuskan untuk mencari wartel dan tidur di depannya. Ia berharap besok saat pagi ia dapat langsung menelpon nomor yang tertera di kertas itu. Setelah menemukan wartel yang letaknya tidak jauh dari SD tersebut, Tasrip pun langsung merebahkan dirinya di dipan bambu yang ada di depannya. Ia tidur dengan lelap tanpa memikirkan bahwa kakeknya sedang menunggunya di malam itu sambil harap-harap cemas. Duh, kemana Yosi Tasrip ini? Sudah malam ini loh, aku jadi khawatir. Mana perutku lapar lagi. Mbak Seger mondar-mandir di ruang tamu sambil memegangi perutnya yang lapar. Keesokan harinya Tasrip terbangun karena seorang bapak-bapak membangunkannya. Dek, maaf saya bangunkan, soalnya saya mau buka wartelnya, ucapnya sopan. Tasrip yang terkejut pun langsung bangkit dan duduk. Oh maaf pak, saya memang sengaja tidur di sini sekali nunggu wartel ini buka. Soalnya saya mau ke rumah. Ucapan Tasrip terjeda. Ia merogoh sakunya dan mengambil sebuah kertas yang diberi oleh Udin. Rumahnya Mbak Jarmoko. Sampean tahu rumahnya Mbak Jarmoko pak? Apa masih jauh dari sini? Oh Mbak Moko toh. Kalau cuma Mbak Moko sampean gak perlu nelpon. Sampean tinggal masuk ke gang itu aja. Lurus terus sampai ketemu rumah yang ada pring tali di depannya. Rumahnya cat coklat dan kuning. Terang lelaki pemilik wartel sambil menunjuk gang yang ada di seberang sana. Oh berarti sudah dekat ya pak? Ya udah kalau begitu makasih banget ya pak, ujar Tasrip. Ia pun berpamitan lalu segera memacu motornya menuju ke rumah Mbah Moko. Tasrip melaju pelan. Sekitar 500 meter dari mulut gang, ia pun sampai di depan sebuah rumah sederhana berwarna kombinasi coklat dan kuning. Ia pun menuntun motornya memasuki halaman tanpa pagar yang cukup luas itu. Seorang nenek-nenek tampak sedang menampai beras di depan rumahnya. Assalamualaikum. Tasrip mengucap salam lalu menghampiri nenek tua tersebut. Waalaikumsalam. Apa sampean cari Mbak Moko? Tanya perempuan tua itu. Iya mbah, saya mau ketemu Mbak Moko. Nenek tersebut mempersilahkan ia masuk dan memintanya untuk menunggu sebentar. Setelah menunggu sekitar 10 menit, si nenek pun menyuruh Tasrip untuk masuk ke sebuah ruangan yang ada di bagian tengah di rumah itu. Assalamualaikum Mbak Moko, ucap Tasrip memberi salam. Ya, masuk, sahut Mbak Moko tanpa menjawab salam dari Tasrip. Tasrip pun masuk dan duduk berhadapan dengan Mbak Moko. Dukun tua itu pun langsung menanyakan maksud dan tujuan Tasrip datang padanya. Jadi begini mbak, saya cinta sama seorang perempuan. Selama 10 tahun saya suka banget sama perempuan ini. Bisa dibilang dia itu kembang desa di sana. Saya nunggu-nunggu, tapi perempuan ini gak kunjung menyatakan cintanya ke saya. Padahal dulu dia sudah ngasih harapan ke saya. Suka senyum kalau berpapasan sama saya mbak. Namun dia justru menikah dengan laki-laki bangsat yang bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Terang Tasrip panjang lebar. Mbak Moko terkekeh, bahunya sampai berguncang. Baik, saya tahu kamu itu pria macam apa. Sekarang sebutkan nama kamu dan juga perempuan itu. Oh ya, satu lagi, nama suaminya juga beserta alamatnya dan foto mereka berdua. Kalau foto saya nggak ada mbah, tapi kalau nama orang tua dari mereka saya tahu. Sebentar. Tasrip membuka tasnya dan menyodorkan sebuah kertas undangan pernikahan. Di situ tertulis nama mempelai pria dan wanita beserta alamat dan juga nama kedua orang tua dari dua belah pihak. Mbah Moko memakai kacamata yang ada di meja kecilnya lalu mulai membaca tulisan yang ada di surat undangan tersebut. Saat membaca nama mempelai di surat undangan itu, matanya membelalak seolah terkejut.
Melihat ekspresi tidak biasa dari Mbah Moko, Tasrip pun bertanya, "Kenapa Mbah? Kok kayak kaget gitu?" Mbah Moko terdiam sejenak. Kemudian ia pun menjawab sambil matanya terfokus pada nama yang tertulis di surat undangan itu. "Berat, berat sekali." Tasrip terkejut dengan jawaban dari Mbah Moko. "Apa maksudnya sampean, Mbah? Sampean bahkan belum berbuat apapun, kok sampean sudah bilang berat?" "Seenaknya kamu ngomong. Dari membacanya saja, saya sudah tahu kalau orang yang ada di belakang mereka bukanlah orang sembarangan. Ada dukun sakti yang kekuatannya setara dengan saya." Tasrip meraup wajahnya dengan kasar. Ia merasa kecewa dengan dukun tersebut, tapi dia berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Ia berharap masih ada cara lain yang bisa Mbah Moko tempuh. "Apa sampean nggak ada cara yang lain ya, Mbah? Tolonglah saya, Mbah. Saya benar-benar mencintai wanita ini." Tasrip memohon sambil mencium tangan Mbah Moko. Mbah Moko merasa tidak nyaman dan langsung menarik tangan kanannya. Sudah. Gak usah cium tangan kayak gitu. Aku bukan bapakmu." Maaf, Mbah. "Ada cara lain, tapi mahal harganya. Karena dukun yang ada di belakangnya bukanlah dukun sembarangan. Ada ritual yang harus kamu kerjakan selama 3 hari 3 malam. Dan dalam 3 hari 3 malam, kamu boleh bawa bekal, tapi gak boleh tidur, meskipun cuma 1 menit. Gimana?" tanya Mbah Moko sambil mengambil sebuah keris kecil dari sakunya lalu memasukkannya ke dalam wadah berisi air kembang. "Apa ritualnya, Mbah?" "Ayo, ikut aku," titah Mbah Moko sambil melangkah keluar rumah. Tasrip mengikuti Mbah Moko yang berjalan melewati perkebunan. Di tengah perjalanan, Mbah Moko menyuruh Tasrip untuk membeli bekal makanan dan minuman untuk dirinya sendiri selama 3 hari. Setelah membeli cukup banyak makanan dan minuman, Mbah Moko dan Tasrip melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di pinggir sebuah tempat yang sangat jauh dari pemukiman warga. Di sana terdapat pohon bambu yang rimbun dan ada sebuah pohon beringin yang sangatlah besar. Mbah Moko terlihat mengambil sebuah ranting lalu membuat lingkaran dan menaburkan gula di dalam lingkaran. "Kamu cukup menjaga gula ini agar tidak didatangi semut. Ingat, tidak perlu ditutup. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, boleh mandi, boleh kencing dan berak. Yang gak boleh cuma satu, yaitu tidur. Dan kamu gak boleh pergi melewati pohon randu yang ada di sana, pohon ketapang yang ada di utara, dan pohon kenitu yang ada di timur. Kalau batas sebelah selatan, ya kamu gak boleh menyeberangi sungai. Kamu boleh mandi di sungai. Yang gak boleh itu menyeberang." Setelah menjelaskan semuanya, Mbah Moko pun pergi meninggalkan Tasrip seorang diri. Tasrip pun duduk bersila beralaskan tanah, sedangkan tasnya ia taruh di sisinya. Misinya terlihat mudah, namun kenyataannya itu sangatlah sulit. Ada banyak semut yang berdatangan hendak menuju ke tumpukan gula itu. Mungkin di siang hari Tasrip masih bisa berusaha mengusir semut-semut yang datang. Tapi di malam hari, di saat tidak ada penerangan selain sinar dari bulan yang tidak sempurna, tidak ada penerangan lain. Kenapa aku gak memikirkan dari tadi? Aku bisa membakar daun bambu kering di sekitar gula ini." Tasrip pun mengumpulkan daun bambu kering beserta ranting pohon mengelilingi gula tersebut. Tentunya dengan jarak yang dirasa cukup aman agar tidak sampai membakar gula tersebut. Tasrip pun membakar daun-daun kering itu demi melindungi gula itu dari semut yang mendekat dan sebagai penerangan sekaligus penghangat dari dinginnya angin malam. Tidak terasa malam semakin larut. Ia melirik jam di tangan kirinya dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana begitu mencekam. Suara burung hantu bersaut-sautan membuatnya menjadi merinding. Suara bisikan samar terdengar dari balik rimbunya pohon bambu. Pergi. Tasrip memegang tengkuknya dan merasakan hawa dingin membelai bagian belakang telinganya. Terdengar suara dari atas pohon beringin. Tasrip menoleh perlahan dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Sesosok makhluk berbadan besar penuh bulu menatapnya dari atas. Matanya merah menyala, taringnya panjang bahkan hingga bagian bawah dagu. Makhluk tersebut menggeram kencang sembari memamerkan kuku-kuku panjang yang runcing. Enggak, jangan ganggu saya mohon, jangan ganggu saya. Saya cuma melakukan ritual yang diperintahkan Mbah Moko, ucap Tasrip lirih, suaranya bergetar. Brak. Makhluk tersebut melompat dan turun di depannya. Getaran kuat di tanah dapat ia rasakan saat makhluk itu mendarat di tanah.
Bukan hanya satu, tapi ternyata ada 3 sosok serupa. Bahkan 2 sosok yang muncul belakangan berukuran lebih besar dari yang pertama menampakkan diri padanya. Salah satu sosok dengan tubuh paling besar maju dan mendekat. Jarmoko, si dukun tua itu yang kau ikut ya. Pergi dari sini sekarang. Aku sangat terganggu dengan kehadiran manusia sepertimu, bentak sosok itu. Badan Tasrif bergetar hebat. Seumur-umur baru kali ini dia bertemu makhluk seperti itu. Namun dia berusaha tetap bertahan meskipun nyalinya hampir runtuh sepenuhnya demi menjaga gula yang Mbah Moko berikan. Tolong, kasih saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya, ucap Tasrif dengan suara bergetar. Bahkan bukan hanya suaranya saja yang bergetar, seluruh tubuhnya pun mengalami hasil yang sama. Dengan sebelah tangan makhluk itu menghempaskan gula beserta tumpukan daun dan ranting yang terbakar. Sekarang apalagi yang mau kamu jaga anak muda? Kamu lihat sendiri, tanpa menyentuhnya, aku bisa menghempaskannya. Begitupun dengan tubuh kurusmu itu, bisa dengan mudah aku bawa ke alamku. Sekarang mana yang kamu pilih? Tetap di sini atau mati? Tasrif tidak punya pilihan lain. Bertahan pun untuk apa? Toh gula yang seharusnya ia jaga sudah berserakan. Ia pun segera berlari sekencang-kencangnya. Bahkan ia sampai lupa pada tas miliknya. Yang ada di pikirannya kini hanyalah ia harus menyelamatkan diri secepat mungkin. Tasrif berlari ke arah utara. Berkali-kali ia terjatuh saat tersandung akar pohon yang menonjol keluar dari dalam tanah. Bahkan gigi depan bagian atasnya sampai patah saat terjatuh dan menghantam batu. Tasrif tidak menghiraukan giginya yang patah. Ia terus berlari dengan bibir berlumuran darah. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya ia sampai di rumah Mbah Moko. Ia menggedor pintu rumah Mbah Moko dengan kencang. Brak, brak, brak. Mbah, tolong saya, Mbah. Mbah, tolong buka pintunya, Mbah. Saya dikejar hantu berbulu, Mbah. Beberapa saat kemudian pintu pun terbuka dan Mbah Moko keluar. Mbah, tolong saya dikejar makhluk hitam berbulu, Mbah. Sosoknya besar sekali, matanya merah, kukunya runcing. Ada 3, ya, ada 3 sosoknya, Mbah. Mbah Moko tampak tenang. Ia menepuk-nepuk pundak Tasrif. Gimana dengan misi kamu? Gula-gula itu. Tasrif menggeleng pelan sambil menangis. Ia duduk bersimpu meratapi nasibnya. Kenapa harus sesulit ini, Mbah? Padahal ini baru hari pertama, tapi saya harus gagal. Apa jangan-jangan sosok makhluk tadi adalah sosok kiriman dukun yang ada di belakang suami dia? Apa benar itu, Mbah? Mbah Moko mengangguk. Ya, itu makhluk kiriman dari dukun sakti yang kumaksud. Tapi tenang saja, kamu sudah berhasil, ujar Mbah Moko. Tasrif tampak bingung mendengar ucapan Mbah Moko. Apa maksudnya, Mbah? Saya gagal, Mbah. Saya gagal menjaga gula itu. Gula itu sudah berserakan di tanah ulah makhluk itu. Mbah Moko tersenyum sambil memegang kedua pundak Tasrif, berusaha meyakinkan. Tasrif, aku sudah menyelesaikan urusanmu. Aku sudah mempengaruhi dia dari sini. Aku tahu kamu bakalan gagal, tapi aku berhasil mengimbangi kekuatan dukun andalan suami dia. Sekarang dia sedang menunggu kamu di sebuah penginapan. Penginapannya ada di kota ini, dan ini alamatnya. Mbah Moko memberikan secari kertas bertuliskan alamat sebuah penginapan. Tasrif bingung. Ia merasa tidak percaya. Apa sampean bercanda, Mbah? Mbah Moko menggeleng. Kamu gak bakalan percaya. Dia sudah menunggu kamu sebelum kamu buktikan sendiri. Ayo, masuk dulu. Bersihkan darahmu lalu pergilah temui dia. Tasrif pun membersihkan wajahnya dan menyeka bajunya yang sedikit kotor dengan air di kamar mandi milik Mbah Moko. Sebelum pergi, Tasrif mengambil uang dari dalam dompetnya sebesar 1 juta rupiah. Ia bersyukur kunci motor beserta dompetnya tidak ikut tertinggal di sana. Mbah, kalau saya benar-benar bisa bersatu dengan dia, nanti saya bakalan tambahin lagi uang buat Mbah Moko, ujar Tasrif sambil menjabat tangan Mbah Moko. Mbah Moko tersenyum sambil menggeleng. Gak perlu, nak. Sama sekali gak perlu. Itu sudah sangat cukup buat saya. Ya udah, kamu cepat pergi sana. Penginapan itu cuma 45 menit dari sini. Tasrif pun segera menaiki motor setelah selesai berpamitan pada Mbah Moko. Ia melaju dengan kencang, tidak sabar rasanya membuktikan perkataan Mbah Moko. Apa benar dia sudah ada di penginapan itu? Kalau memang benar, berarti Mbah Moko benar-benar hebat. Aku gak sabar cepat sampai di sana. Jalanan yang sepi dan semangat yang membara membuatnya tidak sabar untuk segera sampai. Saking buru-burunya, bahkan Tasrif hampir bablas melewati penginapan yang dimaksud oleh Mbah Moko.
Tasrip menginjak rem dalam-dalam hingga ban belakang menimbulkan suara berdecit akibat gesekan dengan aspal jalan. Ia berhenti lalu mencocokkan tulisan di kertas dengan tulisan di papan besar yang ada di depan pintu masuk penginapan. "Benar, ini penginapannya," gumam Tasrip. Wajahnya tampak sumringah. Ia berjalan memasuki penginapan itu. Terlihat seseorang petugas sedang berjaga di depan. Pria berbadan tegap itu menghampiri dan menyapa Tasrip. "Selamat malam, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Tasrip sejenak merasa ragu. Ia takut kalau apa yang dikatakan Mbak Moko adalah bualan untuk menutupi ketidakmampuannya. Anu Mas, saya mau tanya kamar nomor 4. Apa ada orangnya?" "Oh, nomor 4. Ya, sudah isi Mas. Kalau nggak salah nama orang yang nyewa itu." "Siapa Mas? Siapa? Cepat kasih tahu saya," tanya Tasrip tidak sabar namun penuh kecemasan. "Namanya Rodia atau dia Mas." "Ah, beneran Mas? Apa dia sendiri? Atau berdua?" "Sendiri Mas. Nah, itu dia orangnya," jawab petugas itu sambil menunjuk ke arah seseorang wanita yang duduk di kursi. Dia tersenyum melambaikan tangannya pada Tasrip. Tasrip seolah membeku. Ia mengucap matanya berkali-kali karena merasa tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ini nyata. Senyuman itu, senyuman yang membuatku jatuh cinta juga nyata. Ya, aku berhasil. Tasrip berlari menghampiri dia, kemudian menggenggam tangannya erat. Ini beneran kamu dia?" Dia mengangguk, mukanya tampak memerah, membuat wajahnya tampak semakin anggun. "Apa yang membuat kamu sampai ke sini dia? Ini kan jauh dari rumah, kenapa bisa di sini? Terus suami kamu di mana?" tanya Tasrip sambil tangannya membelai pipi mulus milik dia. "Apa kamu masih peduli sama hal itu, Mas? Bukannya yang terpenting kita bisa bersama?" "Dengar, aku mau tanya, kenapa kamu pendam perasaan kamu selama ini? Apa yang kamu tunggu, Mas?" "Dulu aku berpikir kalau aku gak perlu ngejar perempuan. Perempuanlah yang harus ngejar laki-laki. Tapi sekarang aku gak peduli dengan prinsip itu. Yang jelas, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku pengen miliki kamu seutuhnya. Tapi masalahnya, kamu sudah bersuami. Ayo Mas, kita masuk dulu ke kamar. Kita lanjutin obrolan kita di dalam. Tapi janji ya, kamu jangan nakal sebelum aku yang minta," ucap dia dengan nada manja. Tasrip pun melangkah menuju kamar sambil tersenyum senang. "Mas, kamu gak perlu pikirin suami aku, karena pada akhirnya dia akan mati," ucap dia sambil menunduk. Astaga, pelet Mbak Moko benar-benar hebat. Aku gak nyangka bakalan bekerja secepat ini. Dia benar-benar dibuat lupa dengan suaminya. Bahkan dia menginginkan suaminya mati. "Mas, aku mau tanya, tapi tolong jawab jujur. Apa benar kamu sering mengintip aku dan suamiku tiap malam?" Dia menggeser duduknya semakin dekat dengan Tasrip. Bahkan hidung Tasrip dapat dengan jelas mencium aroma tubuh dia, membuat naluri laki-lakinya bangkit. Tasrip tergagap. Ia tidak menyangka dia mengetahuinya. "Aku gak ngintip. Jendela kamu kan rapat. Aku cuma nguping saat kamu dan suami kamu sedang itu. Aku sebenarnya gak rela tubuh kamu buat dia. Seharusnya aku jadi yang Ucapan Tasrip tertahan oleh telunjuk dia di bibirnya. "Jangan banyak bicara. Malam ini kamu milikku Mas. Tapi aku sukanya kalau kedua tangan kamu dalam keadaan terikat. Apa kamu mau aku ikat?" tanya dia dengan nada menggoda. "Terserah kamu sayang," saut Tasrip pasrah. Dia pun mengeluarkan sebuah tali hitam dari dalam tasnya. Satu persatu kaki dan tangannya diikat ke ranjang. Setelah semua ikatan selesai, dia pun berpamitan untuk ke kamar mandi sebentar. "Mas, aku bersihin diri aku dulu ya. Aku mau ngasih yang terbaik buat kamu malam ini," ucapnya lalu melangkah masuk ke kamar mandi. "Iya sayang, lakukan saja apa yang kamu mau," jawabnya sembari menatap langit-langit kamar. Senyum bahagia tergambar jelas di wajahnya. Suatu hal yang sering ia imajinasikan akhirnya akan segera terrealisasi. "Kalau saja aku dari dulu jujur sama kamu, mungkin aku sudah dari dulu memiliki kamu sayang," ucapnya, namun dia tidak menjawab. "Sayang, kenapa kamu gak jawab? Apa kamu masih BAB?" tanyanya lagi. Klak. Pintu kamar mandi terbuka. Dia keluar dan bersandar di depan pintu, namun tiba-tiba sesuatu di belakang dia muncul membuat Tasrip terkejut. Sosok yang baru tadi ia temui yaitu Mbak Moko. "Loh, sampean kok di sini, Mbak?" tanya Tasrip kebingungan. "Gimana? Manjur toh? Aku berhasil bikin kamu dekat sama dia," tanya Mbak Moko. Tasrip tersenyum puas. "Iya Mbak, makasih.
Tapi kok sampean bisa ada di sini? Kenapa sampean bisa masuk? Mbah Moko tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, karena penginapan ini punyaku. Dan Mbah Moko menjentikan jarinya. Tidak lama kemudian seorang laki-laki masuk. Dan ini adalah suami dia. Tasrif terkejut. Ia tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, apa sebenarnya yang terjadi? Aku gak mengerti. Tolong jelaskan semua ini, tanya Tasrif. Namun bukannya dia yang menjawab, melainkan Burhan yang menjawab pertanyaannya. Biar aku yang jelaskan. Siapa namamu? Oh ya, aku ingat, Tasrif. Jadi gini Tasrif, aku ini sebenarnya suami dari dia, dan dukun ini adalah Pak Ade aku. Dia kakak kandung dari bapakku. Apa? Tasrif terkejut, matanya membelalak. Tubuhnya meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Ya, seperti kebetulan ya. Padahal semua ini terjadi karena ketidaksengajaan. Kemarin Udin datang ke rumahku dan minta nomor telepon Pak Ade Moko. Aku kasih dan dia bilang kalau kamu yang minta. Awalnya aku gak peduli ya, karena aku dan istri aku gak kenal sama kamu. Mungkin istri aku tahu kamu, tapi aku enggak. Aku cuma tahu wajah dia, tapi aku gak kenal secara pribadi. Nama dia saja aku tahu dari Pak Ade Moko. Dia itu anaknya kayak gak punya kehidupan, sok misterius, timbal dia. Mbah Moko bersedekap sambil berjalan menghampiri Tasrif yang tidak berdaya di atas ranjang. Ia melemparkan uang pemberian Tasrif ke wajahnya, kemudian mereka pun pergi meninggalkannya sendirian. Pagi harinya petugas penginapan melepaskan ikatan di tubuh Tasrif. Setelah semua itu, Tasrif pun pulang jalan kaki. Ia berjalan bagaikan orang linglung. Pembalasan yang dilakukan oleh dia membuatnya depresi. Setelah sempat menghilang selama seminggu, akhirnya Tasrif pulang dengan diantarkan oleh tetangganya yang secara tidak sengaja melihatnya berjalan di jalanan kota tanpa selai benang pun. Sang kakek yang sudah tua merawatnya seorang diri. Ia menghidupi dirinya dan cucunya tersebut dengan menjadi buruh serabutan. Terkadang ia membantu menjemur padi, terkadang membersihkan rumput dan lain sebagainya. Namun kerasnya hidup kakek tua itu ternyata tidak cukup sampai di situ. 2 bulan setelah ditemukan, tiba-tiba Tasrif sudah ditemukan tidak bernyawa di luar kamar dia di bawah jendela. Sejak saat itu, suasana kampung menjadi tidak aman. Teror demi teror sosok pocong mirip Tasrif hadir menghantui setiap pasangan pengantin baru. Si Tasrif mati. Dan dengar-dengar beberapa orang setempat lihat penampakan pocong setelah kematiannya, keluh Burhan saat dia meletakkan kopi di meja yang ada di teras rumahnya. Rasa cemas tampak dari raut wajahnya, apalagi saat mengingat kejadian di penginapan bersama Mbah Moko dan juga istrinya saat mereka menjebak Tasrif demi memberikannya pelajaran. Tidak pernah ia bayangkan sebelumnya bahwa pelajaran yang mereka berikan terhadap Tasrif benar-benar membuat lelaki itu hancur sehancur-hancurnya, sehingga pada akhirnya membuatnya depresi. Dia duduk di samping Burhan, mengelap keringat di kening sang suami yang baru saja selesai melakukan aktivitas lari pagi. Raut wajah dia menampakkan kekhawatiran saat nama Tasrif disebut. Terlebih saat ia sempat mendengar desas-desus dari warga mengenai penampakan pocong yang kerap terlihat beberapa hari setelah kematian Tasrif. Masih jelas dalam ingatannya kala itu, malam di mana dia dan suaminya sedang memadu kasih di dalam kamar. Di tengah riuhnya erangan dan deritan ranjang kayu jati di ruangan itu, sebuah suara teriakan tertahan disusul suara benturan di dinding terdengar dari luar jendela. Dia dan Burhan pun seketika menghentikan aktivitas mereka. Dengan tergesa, Burhan segera menutupi tubuh dia yang tidak tertutup selai benang pun dengan selimut yang ada di ujung ranjang. Namun saat hendak turun dan mengecek keluar jendela, dia menahan lengan suaminya dan melarangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sudahlah sayang, biarin aja. Aku tahu itu pasti Tasrif si sinting itu. Biarin aja, toh orang gila itu gak bakal bisa ngintipin kita. Aku heran sama orang itu. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit jiwa saja ya, sama keluarganya? Meresahkan warga saja. Mana suka gak pakai baju kemana-mana. Saud Burhan bersungut-sungut. Dia menarik kasar tangan Burhan hingga jatuh ke pelukannya. Sudah, biarin aja. Aku sudah mau nyampe barusan. Ayo lanjutin. Rengek dia sambil melemparkan selimut yang menutupi tubuhnya ke lantai. Habis ini, udah ya. Udah 4 kali loh. Burhan hanya bisa pasrah melayani hasrat istrinya yang sangat tinggi.
Keesokan paginya di kala sinar mentari mulai menyeruak masuk melalui celah kecil di jendela kayu kamar tersebut, dia dan Burhan yang kelelahan tanpa sengaja melewatkan waktu sholat subuh. Namun teriakan Bu Halimah yang nyaring sontak langsung mengagetkan mereka berdua. "Dia, Burhan, cepat keluar!" teriak Bu Halimah kala itu. Burhan dan dia pun bergegas turun dari atas kasur, memungut semua pakaian yang terserak di lantai, lalu memakainya dengan terburu-buru. Setelah Burhan dan dia keluar, mereka pun terkejut saat melihat sebuah jasad dengan posisi tertelungkup di parit samping rumahnya. Kepalanya terendam di dalam air. Bu Halimah yang tidak lain adalah ibu kandung dia tidak sengaja melihat penampakan jasad tersebut saat baru saja akan menyapu halaman samping rumahnya. Warga yang sempat mendengar teriakan Bu Halimah pun berbondong-bondong datang ke tempat itu. Dan saat mereka mengangkat jasad tersebut, mereka terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah Tasrif. Di betisnya tampak sebuah luka berlubang yang menyerupai bekas gigitan ular. Dan mungkin itulah yang menjadi penyebab utama ia kehilangan nyawanya. Kala itu Mbah Seger pun jatuh pingsan saat melihat cucunya meninggal dengan cara yang tragis. Meskipun Tasrif sedang mengalami gangguan jiwa, namun Mbah Seger sangat menyayangi cucu satu-satunya tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu warga sering melihat penampakan pocong di kebun pisang tidak jauh dari rumah Tasrif. Meskipun belum ada yang melihat dengan jelas wajah sosok tersebut, namun banyak orang yang meyakini bahwa itu adalah Tasrif. 3 minggu setelah kematian Tasrif, kehidupan di desa itu kini sudah jauh berbeda. Malam itu di sebuah rumah sederhana yang bagian luar dindingnya tidak tertutup semen, tepat di mana akad nikah telah dilaksanakan pada sore harinya. Sang tuan rumah yang bernama Pak Kadari nampak tersenyum ramah menyambut para tamu yang hadir untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan putri keduanya, Santi. Meskipun acara tersebut dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa menyewa tenda ataupun dekorasi yang mahal, namun senyum bahagia nampak jelas di wajah kedua pasangan pengantin muda tersebut. Dia dan Burhan turut hadir di sana kala itu untuk memberikan ucapan selamat. Bahkan setelah para tamu undangan yang lain sudah pulang, dia memutuskan untuk membantu membereskan piring-piring kotor yang ada di rumah tetangganya itu. "Wes Nduk, gak usah repot-repot. Biar bule Susi sama Santi saja yang beresin semuanya," ujar Bu Yati pada dia. "Sudah bule, gak apa-apa. Bule istirahat saja. Biar aku sama Susi saja yang ngerjain semua ini. Lagian kalau Santi disuruh ikutan beres-beres, kasihan toh suaminya yang nungguin. Iya kan Sus?" ujar dia sambil mengerlingkan matanya ke arah Susi, anak pertama Bu Yanti dan Pak Kadari. "Saya kan juga pernah jadi pengantin baru, jadi tahu gimana rasanya pas mau malam pertama. Bawaannya pengen buru-buru dibongkar," tambahnya lagi. "Ish, ngawur." Bu Yati melotot mendengar pernyataan dia, sedangkan dia dan Susi hanya terkekeh menanggapi. "Lah, kalau kamu sih doyan, lagian kamu kan juga masih termasuk pengantin baru, belum juga setengah tahun nikahnya," ucap Susi sambil tangannya sibuk meletakkan tumpukan piring kotor di samping dia. Dia mencubit pinggang temannya itu karena kesal. "Doyan apanya? Ngarang kamu itu. Kalau doyan, makan sih iya." Susi mendekatkan wajahnya ke telinga dia kemudian berbisik. "Oh, gak doyan ya? Iya deh iya. Tapi kira-kira apa ya yang berisik tiap malam sampai kedengeran keluar itu?" sindir Susi sambil memegang dagunya seolah sedang berpikir. "Susi, kamu ya? Udah, gak usah bahas itu lagi. Ayo cepet bantuin aku cuci piringnya." Susi terkekeh saat melihat wajah temannya itu memerah menahan malu. Setelah selesai membereskan semua pekerjaan di rumah tetangganya tersebut, dia pun menghampiri suaminya yang sedang asik berbincang dengan Pak Kadari dan beberapa pemuda lainnya. Karena waktu sudah larut malam, dia pun mengajak suaminya untuk pulang. Waktu itu jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. "Ya sudah Pak Le, saya pulang dulu, ini sudah malam soalnya," pamit Burhan kepada Pak Kadari dan yang lainnya. Dia dan suaminya berjalan kaki melewati jalan berbatu menuju rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Pak Kadari. Lampu penerangan jalan yang redup dan jalanan yang sepi sukses membuat bulu kuduk dia meremang. Dia merapatkan tubuhnya pada sang suami. Digenggamnya erat-erat lengan suaminya itu saat melintas di depan lahan kosong yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tanpa mereka ketahui, sesosok pocong sedang bertengger di dahan pohon kluwi, tepat di atas dia dan suaminya berlalu. Sosok pocong itu tertawa, suaranya yang serak terdengar sangat menyeramkan. Apalagi kepalanya yang bergerak ke kiri dan ke kanan membuat ikatan di kepalanya berayun ke sana dan kemari.
Dia yang mendengar suara itu pun menoleh ke kanan dan ke kiri mencari arah sumber datangnya suara. Namun ia tidak mendapati apapun. Ia tidak tahu bahwa sumber suara asalnya dari atas pohon kluwi. Kluwi merupakan tanaman yang masih berkerabat dengan sukun. Beberapa orang menyebutnya timbul ataupun kulur. Setelah mendengar suara tersebut, dia yang merasa ketakutan pun memaksa suaminya untuk mempercepat langkah kakinya. Di lain sisi, di rumah Pak Kadari, terlihat beberapa pemuda tampak bersantai di depan teras rumah Pak Kadari. Mereka sedang menonton acara pertandingan bola di televisi. Televisi yang biasanya ada di ruang tengah sengaja digotong keluar oleh Pak Kadari. Di desa itu memang sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi, manakala ada seorang warga yang melangsungkan pernikahan, maka beberapa orang akan berkumpul di rumah tersebut dan tidak tidur hingga pagi hari. Orang-orang bisa menyebutnya dengan istilah melekan yang diambil dari kata melek atau tidak tidur. Ayo umpan Ronaldinho, ya! Seru para pemuda tersebut kala melihat tim sepak bola andalan mereka berhasil menjebol gawang milik lawan. Mereka bersorak-sorai kegirangan tanpa merasa takut mengganggu sang pengantin yang sedang melangsungkan malam pertama mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali fokus menatap layar televisi, menyaksikan manakala para pemain penyerang berusaha sekali lagi untuk menjebol gawang lawan kedua kalinya. Dan akhirnya, teriakan kencang terdengar dari kamar Santi. Para pemuda yang sedang asik menonton pertandingan bola pun sontak menatap ke arah Pak Kadari yang juga ikut menonton televisi. Weh, kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Tegur Pak Kadari. Pemuda bernama Gito itu pun hanya bisa tersenyum karena salah tingkah. Enggak Pak, itu loh si Santi teriak, mungkin kekencengan suaminya ya, ujarnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah gak usah dibahas, udah nonton aja. Awas lu kalian kalau bayangin yang aneh-aneh ya. Baru saja Pak Kadari selesai berucap, suara teriakan terdengar lagi dari kamar Santi. Namun kali ini Santi terdengar memanggil-manggil bapaknya. Brak! Pintu kamar terbuka. Santi yang menggunakan gaun tipis menutupi tubuhnya dengan handuk dan berlari keluar menghampiri bapaknya. Bapak, tolong Pak, Mas Angga kesurupan Pak. Santi menangis sambil memeluk tubuh bapaknya. Mendengar keributan di rumahnya, Bu Yati pun segera menghampiri putrinya, disusul Susi di belakangnya. Kesurupan? Makanya kalian kalau mau mulai baca doa dulu, jangan gerusa-gerusu gitu, ucap Bu Yati. Ayo kita lihat. Namun belum sempat mereka melangkah masuk, Angga tiba-tiba melompat keluar sambil bersedekap bagaikan pocong. Lompatannya sangatlah jauh dan tinggi, tidak seperti lompatan manusia biasa. Pak Kadari dan semua lelaki yang ada di sana pun segera mengejar Angga, sang pengantin pria. Angga terlihat melompat, bahkan sesekali tampak terbang melayang menuju ke arah sungai untuk menghindari kejaran 7 orang tersebut. Sesampainya di sungai, Angga terlihat meluncur ke dalam air. Namun anehnya, tidak ada suara air saat dia menceburkan diri ke sungai. Bahkan air pun tidak nampak berguncang. Tidak ingin menantunya mati, Pak Kadari pun menyuruh orang-orang untuk melompat dan mencari menantunya yang tidak kunjung muncul ke permukaan. Berhubung di situ hanya Gito yang bisa berenang, maka mau tidak mau Gitolah yang menceburkan diri untuk mencari tubuh Angga yang tenggelam. Pak Kadari tampak sangatlah cemas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kesal pada dirinya sendiri dan juga orang-orang yang lainnya. Bagaimana bisa Gito seorang diri melompat ke sungai, sedangkan Pak Kadari dan 5 orang lainnya hanya menunggu sambil harap-harap cemas. Gito, kami turun juga ya, kami bantu cari, teriak Pak Kadari. Sedangkan kelima orang di sampingnya saling tatap karena bingung. Tentu saja mereka tidak akan setuju dengan ide Pak Kadari, kecuali jika mereka sudah bosan untuk hidup. Jangan Pak Ale, nyari satu saja belum ketemu, masa harus nyari kalian juga? Kalau kalian nyemplung terus tenggelam, aku juga yang nyari, saut Gito. Gito tampak berenang semakin menjauh di tengah sungai besar yang gelap. Sungguh sial karena tidak ada satupun orang yang membawa senter untuk penerangan. Saat Gito berenang ke pinggir, ke tempat yang lebih dangkal, tepat di bawah segerombolan pohon bambu, tiba-tiba ia mencium bau busuk bersama dengan sesuatu berwarna putih yang menyembul dari dalam air menuju ke arahnya. Awalnya Gito mengira itu adalah bangkai ayam. Dan saat benda itu semakin dekat lagi, Gito pun memberanikan diri untuk menariknya keluar dari air, dan benar saja itu adalah bangkai ayam. Bangkai ayam yang sedang digigit oleh sosok pocong di bawahnya yang ikut terangkat saat Gito menarik bangkai ayam tersebut keluar dari dalam air.
Pocong itu melepaskan gigitannya pada bagian kepala ayam itu, lalu menatap Gito dengan jarak yang sangat dekat, sekitar sejengkal saja. Gito dapat dengan jelas menatap sosok pocong tersebut. Wajahnya yang hitam bagaikan plastik yang meleleh, disertai bau busuk yang lebih menyengat daripada bau bangkai ayam tadi. Gito merasa hampir kehilangan kesadarannya, namun beruntung ia masih sempat berpikir bahwa jika ia sampai pingsan di sungai, maka berakhirlah hidupnya. Ia pun berusaha sekuat tenaga berenang ke tepi dan naik ke atas dengan susah payah. Nyatanya rasa takutnya yang besar seolah menguras hampir seluruh tenaganya. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, kaki dan tangannya bergetar hebat. Namun ia bersyukur karena sosok pocong itu sudah menghilang dari pandangannya, bersamaan dengan menghilangnya kelima temannya dan juga Pak Kadari. Ia dapat mendengar dengan jelas suara langkah kaki dan teriakan histeris dari para lelaki itu. Asem, gak kena, aku hampir mati kok malah pada lari. Takut sama pocong kok sampai lupa sama aku. Sedangkan Pak Kadari dan kelima orang lainnya tampak berlari saling mendahului sambil teriak ketakutan. Mereka seolah sudah tidak peduli dengan Angga dan Gito. Yang terpenting adalah lari dan lari dari pocong mengerikan tersebut. Sesamanya di rumah Pak Kadari, mereka dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Angga sedang duduk di lantai teras rumahnya bersama Bu Yati, Santi, Susi dan juga Lukman suami Susi. Namun keanehan tidak hanya sampai di situ saja. Mereka melihat baju yang dipakai oleh Angga sama sekali tidak basah. Padahal jelas-jelas tadi dia menceburkan diri ke dalam sungai yang dalam. Loh, Angga, kok tiba-tiba sudah ada di sini? Kok baju kamu kering, gak basah sama sekali? Tanya Pak Kadari keheranan. Angga tidak menjawab, ia terlihat sangatlah pucat. Santi menjelaskan pada bapaknya. Sudah Pak, jangan ditanya-tanya dulu, dia baru sadar. Aku juga tadi itu kaget banget pas bapak sama yang lainnya ngejar sosok itu. Aku dengar suara manggil-manggil dari dalam kamar. Dan setelah aku cek bareng-bareng sama ibu, ternyata Mas Angga lagi tergeletak lemas di dalam kamar. Jadi yang bapak kejar itu bukan Mas Angga, tapi pocong. Jadi yang tadi bapak kejar itu bukan Angga yang kesurupan pocong, tapi itu pocong yang menyerupai Angga, ujar Pak Kadari melanjutkan ucapan Santi. Pantes saja tadi pas nyemplung gak ada suara jebur. Gitu Pak Le, timbal pria bernama Santo. Pak Kadari mengangguk lalu tiba-tiba ia teringat akan nasib Gito yang sudah mereka tinggalkan di sungai. Loh Rek, Gito ketinggalan di sungai. Ayo kita kembali ke sana. Gimana kalau dia hanyut? Ucap Pak Kadari khawatir. Gak usah dicari, aku di sini. Aku bukan ketinggalan, tapi kalian yang sengaja ninggalin aku. Kalau saja aku sakti, sudah kukutuk kalian semua termasuk Pak Le Kadari, biar jadi kecebong sekalian. Saut Gito yang tiba-tiba muncul dari jalan setapak yang menuju ke arah sungai. Ia terlihat sangatlah kesal. Duh maaf Le, Pak Le sebenarnya gak mau lari. Lawang yang lainnya lari, ya sudah terpaksa Pak Le juga lari daripada dikejar pocong. Pak Kadari berusaha membela diri. Gito mencebik sambil memeras bagian tepi bajunya yang basah. Pocongnya muncul di depan aku. Kok malah kalian yang lari? Lawang itu pocong gak ngejar kalian. Emang gak ada yang beres semuanya. Untung saja aku gak pingsan tadi. Kalau sampai pingsan, bisa mati tenggelam aku. Ya sudah Le, Pak Le minta maaf. Ayo masuk dulu, biar dibikinkan teh hangat sama Bule Yati, ujar Pak Kadari. Namun Gito menolak dan memilih untuk pulang saja karena harus segera mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Beralih ke tempat lain, di sebuah kamar berukuran 3 meter persegi, Burhan tampak sedang duduk di kursi meja rias sambil sibuk membaca tabloid handphone di tangannya. Ia memang sedang berencana untuk mengganti ponselnya yang sudah cukup berumur dengan handphone yang memiliki kamera. Sayang, kalau menurut kamu handphone mana yang bagus, Sony Ericsson atau Nokia? Tanya Burhan pada istrinya yang baru saja datang dari kamar mandi. Namun bukannya menjawab, dia justru merebut tabloid ponsel di tangan suaminya dan meletakkannya di meja. Ia pun duduk di pangkuan suaminya sambil bergelayut manja. Mending kamu pilih aku aja Mas, bisiknya dengan manja. Burhan terkejut melihat dandanan istrinya yang sudah mengenakan lingerie transparan berwarna merah marun. Loh sayang, kok kamu tiba-tiba sudah pakai baju ini ya? Kamu ganti di kamar mandi. Dia mengangguk sambil matanya menatap lekat ke arah suaminya. Iya sayang, kamu suka? Kamu itu bagaimana? Baju ini transparan loh. Gimana kalau ibu lihat? Kita masih serumah sama orang tua loh. Kamu kan bisa ganti di dalam kamar. Ibu kan emang tinggal sama kita, mau sama siapa lagi? Ya maksud aku kan biar surprise sayang.
Kalau aku gantinya di sini ya nggak surprise lagi dong. Aku sengaja beli baju ini buat kamu cintaku, biar lebih bergairah. Burhan menghela nafas panjang. Sesungguhnya ia sangat lelah, tetapi ia tidak sampai hati bila harus menolak ajakan istrinya tersebut. Terlebih dia membeli baju tersebut untuk menyenangkan dirinya. Ya sudah, bentar dulu, aku mau berak dulu. Nggak enak kan begituan sambil nahan sakit di perut. Dia mengangguk dan bangkit dari pangkuan suaminya, berpindah ke ranjang berbalut spray berwarna krim miliknya. Burhan pun bangkit dan berjalan keluar menuju kamar mandi yang ada di belakang dan bersebelahan dengan dapur. Tidak lupa ia menutup pintu saat keluar dari kamar. 1 menit setelah Burhan keluar, tiba-tiba pintu terbuka kembali. Loh sayang, kamu gak jadi buang air besar? Kok cepet banget? Baru juga semenit, tanya dia. Burhan tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lalu melompat ke arah dia bagaikan serigala yang hendak menerkam mangsanya. Sayang, ternyata kamu sudah gak sabar ya? Beringas banget. Burhan mengangguk lalu dengan kasar melucuti apa yang dikenakan istrinya satu persatu hingga tanggal seluruhnya. Sentuhan demi sentuhan suaminya kali ini sangatlah berbeda, membuatnya mabuk kepayang, bahkan hingga tidak menyadari pintu kamar yang masih terbuka lebar. Ayo sayang, langsung ke intinya saja. Burhan mengangguk dan memulai peraduan tersebut. Kali ini apa yang Burhan lakukan benar-benar membuat dia hilang kendali atas dirinya. Geraman, languhan bahkan teriakan terdengar menggema di rumah tersebut hingga membuat Bu Halimah, ibundanya terbangun dan keluar dari kamar. Saat Bu Halimah keluar, ia hampir bertabrakan dengan Burhan yang berlari dari kamar mandi menuju kamarnya. Burhan, itu istri kamu kenapa berisik begitu? Jorok nak, malu kalau kedengeran tetangga. Burhan mengangguk namun matanya menatap lurus ke arah kamar. Ia dapat melihat dengan jelas tubuh tanpa busana istrinya yang terhentak-hentak di atas ranjang hingga akhirnya mengejang, diiringi teriakan kencang yang menandakan dia telah mencapai puncaknya. Burhan, dia kenapa? Pertanyaan Bu Halimah menyadarkan Burhan. Ia pun berlari menghampiri dan berhenti di depan pintu sambil menatap istrinya yang kini tengah terkulai lemas di atas ranjang. Nafasnya tersegal-segal, tubuhnya basah bermandikan keringat. Senyum di wajahnya terbingkai menunjukkan bahwa ia sangat menikmati permainan itu. Dia, kamu apa-apaan sih? Bentak Burhan. Mata dia yang dari tadi terpejam kini terbuka perlahan. Ia terkejut saat menyadari suami juga ibunya berdiri di depan pintu kamar menyaksikan dirinya yang polos tanpa selai benang pun yang menutupi. Dia pun secepat kilat meraih selimut yang terlipat di atas bantal, lalu segera menutup bagian tubuhnya karena malu kepada ibunya. Menjijikkan, umpat ibunya sembari berbalik badan meninggalkan mereka berdua dan masuk kembali ke kamarnya. Dia menatap bingung ke arah suaminya kemudian bertanya, Mas, kok pintunya kebuka? Kamu kok sudah pakai baju? Sejak kapan ibu di situ? Aku yang harusnya tanya sama kamu. Kamu ngapain tadi? Apa yang sudah terjadi? Loh, apa maksud kamu tanya begitu, Mas? Sudah jelas-jelas aku habis ngelayanin kamu. Mendengar jawaban dari dia, rahangnya mengetat. Kedua tangannya mengepal. Ia dapat merasakan jantungnya berdetak begitu cepat bersamaan dengan nafasnya yang memburu, disertai rasa nyeri di ulu hatinya. Enggak dia, kita bahkan belum melakukan apapun. Aku baru kembali dari kamar mandi. Aku buru-buru di dalam kamar mandi karena mendengar suara desahan kamu. Ibu pun sampai kebangun gara-gara suara kamu itu. Aku dan ibu melihat dengan jelas kamu melakukan gerakan seolah-olah kamu sedang berhubungan badan. Sekarang jawab aku, apa yang sudah terjadi tadi? Dia meremas kepalanya dengan kedua tangan. Ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Jawab dia, kamu tidur dengan siapa? Tanya Burhan dengan nada meninggi. Denganku, aku bahkan sudah memberikan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Burhan dan dia sontak menoleh ke arah pojok kamar di mana suara tersebut berasal, dan alangkah terkejutnya mereka setelah menyadari bahwa suara tersebut berasal dari sosok pria berbadan kurus dengan pakaian lusuh berwarna putih, menyerupai Tasrif, namun dengan kulit yang putih pucat. Kutitipkan benih itu di perut istrimu, Burhan, ujar sosok Tasrif sebelum akhirnya berubah menjadi gumpalan asap dan terbang keluar melalui celah ventilasi. Burhan pun tertunduk lesu. Ia berkali-kali memukul dinding hingga tangannya berdarah. Dia segera membuka lemari, mengambil baju, lalu mengenakannya dan segera menghampiri suaminya yang sedang kalap. Namun Burhan mendorong tubuh dia. Ia tidak mau didekati oleh istrinya. Ia merasa bahwa istrinya sudah kotor. Mas, maafin aku, Mas.
Aku nggak tahu kalau itu bukan kamu. Kalau aku tahu itu bukan kamu, aku nggak bakalan mau ngelakuinnya, Mas. Tapi kenyataannya kamu sangat menikmatinya kan? Aku bahkan belum pernah lihat kamu sampai sepuas itu pas sama aku. Mas, maafin aku, ini bukan kehendak aku. Tadi wajah dia mirip banget sama kamu, Mas. Ini bukan salah aku. Dia menangis sambil memeluk kedua kaki suaminya. Semua sudah terjadi. Ini semua karena nafsu kamu yang liar. Saking liarnya, bahkan sampai berhubungan sama makhluk halus. Kamu berhubungan sama Tasrip. Burhan berteriak sambil membanting selimut dan bantal yang ada di atas ranjang demi melampiaskan amarah serta kekecewaannya. Dia menangis sejadi-jadinya sambil duduk bersimpuh di atas lantai. Ia berulang kali meminta maaf, namun Burhan mengabaikannya. "Dok, apa benar yang ibu dengar barusan? Kamu tidur dengan makhluk halus?" tanya Bu Halimah yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu kamar milik anaknya. Bibirnya nampak bergetar, air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Menjawab pertanyaan dari ibunya, dia hanya bisa mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia menangis sesekukan hingga air matanya membasahi pakaian yang ia kenakan. "Ya ampun, Dok, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Tasrip masih terus mengusik kamu setelah kematiannya?" Bu Halimah menangis sambil memeluk erat tubuh putrinya itu. Sedangkan Burhan hanya terdiam sambil menatap dirinya di cermin meja rias. Pikirannya berkecamuk. Ia sangat mencintai istrinya, tapi apa yang terjadi barusan membuatnya merasa sangat kecewa sekaligus jijik pada istrinya. Ia terus menimang-nimang keputusan apa yang harus ia ambil setelah kejadian itu. Emosi yang memuncak membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Setelah berdiam diri sesaat, ia pun mengambil keputusan yang sangat berat baginya. Burhan bangkit dari duduknya dan berjalan perlahan menghampiri istri serta mertuanya yang masih menangis sambil berpelukan di lantai. "Dia, Ibu, maaf sebelumnya. Aku tahu apa yang terjadi tadi semua di luar perkiraan kita. Tapi yang jelas, dia yang gak bisa mengendalikan diri justru membuat dirinya sendiri rugi. Aku pun rugi. Aku tahu dia gak sepenuhnya salah. Tapi kenapa, Mas? Apa yang mau kamu bicarakan lagi? Salahkan saja terus aku." Burhan tampak menghela nafas. Ia bimbang melanjutkan ucapannya kala melihat istrinya menangis terseduh. Namun bagaimanapun Burhan tidak mau dirinya terus merasa sakit bila mengingat istrinya telah digagahi oleh sesuatu yang bukan dirinya. "Aku tahu dia gak sepenuhnya salah, Bu. Tapi semuanya sudah terjadi. Dan aku merasa gak sanggup menerima semua kenyataan pahit ini. Dengan disaksikan ibu, aku, Burhanuddin bin Rafi Ahmad, menyatakan bahwa pada malam ini menjatuhkan talak pada Rodiah binti almarhum Pak Marhum." Dengan pernyataan tersebut, dia dan Bu Halimah pun terkejut. Dia menangis sejadi-jadinya dan memohon kepada Burhan untuk menarik ucapannya dan mengucapkan kata rujuk. Namun Burhan tetap pada pendiriannya. Sambil berlinang air mata, Burhan mengambil tas ransel yang tersimpan di atas lemari, lalu segera memasukkan semua pakaiannya yang ada di dalam lemari tersebut. Dia berkali-kali memohon dan mencegah agar Burhan tidak pergi. Namun Burhan seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan tangisan dia. "Sudahlah dia, aku bukan suamimu lagi. Nanti aku bakalan urus surat perceraian kita. Kamu terima atau enggak, aku enggak peduli. Aku bakalan tetap ceraikan kamu." Burhan menutup resleting ranselnya. Ia telah memasukkan semua pakaian dari dalam lemarinya. "Apa kamu enggak mau menimbang-nimbang dulu keputusan kamu, Mas? Ayolah, mungkin kamu cuma lagi emosi saja. Kamu tenangin diri kamu dulu. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu." Kamu sudah kotor. Kamu sudah hina. Kamu sudah bekas. Kalau kamu butuh laki-laki buat pemuas nafsu kamu bisa cari di luaran sana. Atau kamu bisa ajak lagi tuh si Tasrip. Wes, cukup Burhan. Cukup. Kamu gak sepantasnya ngomong begitu sama dia. Kalau kamu memang sudah gak mau lagi sama anak ibu, ya udah, pergi sana. Pulang ke rumah bapak ibumu. Ibu gak rela anak ibu dihinakan seperti ini. Pergi sekarang juga. Ucapnya lagi sambil menunjuk keluar rumah. Burhan pun berjalan menuju ke motor yang terparkir di ruang tamu, lalu mengeluarkannya. Ia tidak peduli meskipun saat itu sudah jam 11 malam. Ia tetap harus pulang meninggalkan kampung halaman istrinya di Jember, menuju rumahnya sendiri yang ada di Banyuwangi. Keesokan harinya kampung tempat tinggal Rodiah menjadi gempar karena berita perpisahannya dengan Burhan yang mendadak.
Banyak orang yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya hingga menyebabkan mereka berpisah secara tiba-tiba. Padahal sebelum-sebelumnya mereka selalu terlihat harmonis bahkan ketika menghadiri acara pernikahan Santi. Berbagai spekulasi muncul di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mulai menduga-duga penyebab dari hancurnya pernikahan yang masih belum mencapai setengah tahun tersebut. Namun meskipun banyak yang menanyakan langsung pada dia maupun Bu Halimah, tentu saja mereka tidak akan menjawab kejadian yang sebenarnya. Santi, kira-kira kenapa ya? Kok dia sama Burhan tiba-tiba cerai? Tanya Suci pada Santi adiknya. Santi pun menggedikan bahunya lalu menjawab. Ya udah tahu, tanya saya. Aku aja bingung, Mas Angga juga bingung. Soalnya malam pertama aku gagal terus sampai seminggu. Mas Angga selalu kesurupan pocong pas mau ngebongkar aku, Mbak. Susi menghela nafas panjang, seolah sedang berpikir keras pada masalah yang menimpa dia dan masalah yang menimpa adiknya tersebut. Nah itu dia, kalau kamu gak cepet dibongkar sama Angga, kapan kamu punya anaknya? Kayaknya kamu harus ikut pulang ke kampung suamimu deh. Daripada di sini, si Angga jadi pocong tiap malam. Lama-lama, Mbah Rois bisa bosen nanganin suamimu yang kesurupan tiap mau malamnya. Mendengar masukan dari kakaknya tersebut, Santi pun mengusulkan pada suaminya untuk tinggal di rumah orang tua Angga. Oh ya udah sayang, kalau kamu maunya begitu, moga saja kejadian itu nggak terjadi lagi kalau kita pindah ke rumah aku ya, ucap Angga. Sejak kematian Tasrif, memang keadaan kampung tersebut berubah. Setiap ada pengantin baru selalu saja ada penampakan. Bahkan tidak hanya Santi dan dia saja yang mengalami gangguan dari teror tersebut. 4 pasangan pengantin baru lainnya pun sempat mengalami gangguan dengan cara yang berbeda-beda, meskipun tidak ada yang se-ekstrim yang dialami oleh dia. Bahkan keempat pasangan pengantin baru itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari desa itu karena teror yang terus-menerus menghantui mereka. Beberapa hari kemudian, tampak sepasang pengantin baru yang sudah berusia senja, yaitu Bu Sumi yang berusia 51 tahun dan Pak Juki yang berusia 67 tahun. Mereka sedang berduaan di kamar berukuran 3 kali 3 meter. Pasangan janda dan duda itu dipertemukan di pasar, tempat di mana mereka sama-sama menjadi pedagang sayur. Dek, katanya di kampung kamu ini, setiap ada pengantin baru pasti diteror sama pocong ya? Apa benar? Tanya Pak Juki. Bu Sumi terkekeh mendengar suami barunya itu. Ya ampun mas, kita ini sudah gak muda lagi, sudah sama-sama punya cucu. Mana mungkin hantu itu gangguin pengantin kadaluarsa seperti kita? Oh ya syukurlah kalau gitu. Ya udah dek, kamu siap-siap ya. Kang Mas mau ke kamar mandi dulu sebentar. Pak Juki pun melangkah ke kamar mandi yang ada di luar rumah. Kamar mandi itu terletak tepat di bawah pohon bambu dan bersebelahan dengan sumur tua. Namun baru selangkah ia akan masuk ke dalam kamar mandi, tiba-tiba sesosok pocong melompat keluar dari dalam sumur, membuat Pak Juki jatuh. Pak Juki yang memiliki riwayat penyakit jantung pun memegang erat dadanya yang mendadak sakit. Ia berusaha memanggil istrinya namun jarak yang cukup jauh membuat Bu Sumi tidak mendengar suara serak Pak Juki yang berulang kali memanggil namanya. Bu Sumi yang menyadari Pak Juki tidak kunjung kembali dari kamar mandi pun segera keluar untuk menyusul suaminya. Kang Mas kok lama banget toh di kamar mandinya? Apa sampean ketiduran di kamar mandi? Bu Sumi berkali-kali memanggil suaminya tersebut namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya saat ia semakin dekat ke arah sumur, ia melihat suaminya terkulai lemas, tubuhnya bersandar di sumur tua itu. Astagfirullahaladzim, Kang Mas, sampean kenapa Mas? Bangun, bangun Mas, sampean kenapa? Bu Sumi menepuk-nepuk pipi keriput suaminya itu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia pun berteriak-teriak meminta tolong warga, yang mendengar itu pun berhamburan menuju ke sumur tua tersebut. Dengan menggunakan mobil pick-up milik warga, tubuh Pak Juki langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas yang berjarak sekitar 4 km dari rumahnya, tubuh Pak Juki pun langsung dibawa ke ruang UGD untuk mendapat penanganan langsung. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Pak Juki meninggal akibat serangan jantung. Mendengar kabar duka itu, Bu Sumi pun menangis sejadi-jadinya, meratapi kepergian suaminya di malam pertama pernikahannya. Setelah kejadian tersebut, banyak rencana pernikahan yang ditunda, tidak peduli meskipun undangan sudah disebar demi menghindari teror tersebut. Setidaknya sampai ada orang yang berhasil mengakhiri teror tersebut. Keesokan harinya terlihat seorang perempuan berdaster berumur sekitar 30 tahunan tampak berdiri di depan pintu rumah dia.
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ia terus mengetuk pintu hingga akhirnya terdengar jawaban dari dalam rumah. Pintu pun terbuka. Waalaikumsalam. Kamu Yun, ana apa tondo? Tanya Bu Halimah pada Yuyun. Begini bule, tadi pas lagi beli sayur, dagang sayur itu cerita ke aku. Apa betul dia sama Burhan cerai karena dia ditiduri sama hantunya si Tasrib? Mata Bu Halimah membelalak kalau mendengar pertanyaan dari Yuyun. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa pedagang sayur itu mengetahui rahasia yang ia simpan rapat-rapat bersama putrinya itu. Apa maksud kamu Yun? Siapa yang ngomong kayak begitu? Yuyun tertunduk. Ia seolah ragu untuk melanjutkan perkataannya. Yun, jawab, siapa yang ngomong sama kamu? Yono si tukang sayur itu Bu, katanya dia sempat ketemu sama Burhan pas ngantar sayur ke Banyuwangi tadi malam, dan Burhan cerita semuanya. Bu Halimah merasa seolah darahnya mendidih kala mendengar jawaban dari Yuyun. Ia tidak habis pikir Burhan sampai hati membongkar aib keluarganya kepada orang lain yang bukan siapa-siapanya. Astagfirullahaladzim, selain kamu, siapa yang tahu hal ini Yun? Apa ada orang lain yang tahu? Banyak Bu, banyak. Semua ibu-ibu yang berbelanja mendengar hal ini dan mungkin sudah tersebar. Biadab si Burhan. Bu Halimah berbalik masuk lalu membanting daun pintu rumahnya dengan kencang. Saat sampai di dalam rumah, ia mendapati dia sedang berdiri di depan pintu kamarnya sambil bersandar di dinding. Dia tampak sangat terpukul setelah mengetahui bahwa rahasianya telah diketahui oleh orang banyak. Ia menangis sejadi-jadinya meratapi nasibnya kini. Hari demi hari berlalu, perut dia mulai membesar, dia tidak tahu harus bagaimana. Ia pun tidak pernah keluar rumah karena malu pada tetangga-tetangganya. Setiap hari ia hanya termenung di dalam rumah, berharap Burhan akan kembali ke pelukannya. Hingga pada suatu ketika sekitar 2 bulan setelah perpisahannya, ia dikejutkan dengan kedatangan Burhan, mantan suaminya bersama kedua orang tuanya dan juga Mbah Moko. Pada awalnya Bu Halimah sempat mengusir keempat orang itu. Ia merasa sakit hati pada Burhan yang telah menyebar aib anaknya hingga diketahui masyarakat luas. Namun Burhan berkata bahwa ia menyesal pada keputusannya dan menyatakan bahwa ingin kembali kepada istrinya. Dia juga mengatakan bahwa ia membawa Mbah Moko untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan teror yang sempat dialami oleh dia. Dia tidak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis haru mengetahui Burhan akhirnya berubah pikiran dan mau kembali kepadanya. Pada malam harinya ritual pun digelar. Dengan beberapa persyaratan dan alat yang Mbah Moko bawa, ritual pun dilakukan di dalam kamar dia. Dia, Bu Halimah, Burhan dan Mbah Moko berada di kamar yang sama, sedangkan kedua orang tua Burhan menunggu di ruang tamu sambil harap-harap cemas. Ritual yang kental akan unsur kejawen itu pun dilakukan. Sekitar 30 menit setelahnya ritual pun selesai. Dengan tubuh bermandikan keringat, Mbah Moko menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ia lihat. Makhluk yang menggaulinya ini sebenarnya bukanlah Tasrib, melainkan itu adalah bangsa jin jahat yang memanfaatkan kesempatan atas kematian Tasrib untuk menyebar teror di desa, terutama kepada para pengantin baru. Makhluk ini termasuk dalam jenis genderuwo. Aku sudah membuang makhluk tersebut ke tengah hutan yang jauh dari sini. Dia nggak akan berani kembali lagi ke sini, terang Mbah Moko. Dan kamu Burhan, dengarkan aku. Anak yang ada di kandungan dia itu adalah anak kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes sendiri nanti kalau anakmu sudah lahir di rumah sakit. Iya Pak De, terima kasih. Dia dan Burhan pun akhirnya berbaikan. Burhan memutuskan untuk rujuk kembali dengan disaksikan oleh salah satu tokoh agama beserta beberapa orang tetangga terdekat. Hari demi hari mereka lalui. Tibalah hari kelahiran anak pertama mereka. Burhan menunggu di depan ruangan rumah sakit sambil harap-harap cemas. Setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya, akhirnya pintu pun terbuka dan seorang suster mengabarkan bahwa anaknya sudah lahir dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Burhan tersenyum senang setelah mengetahui anaknya telah lahir, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada rasa cemas di hatinya tentang kebenaran dari anak tersebut. Apakah benar anak tersebut adalah darah dagingnya? Namun sebisa mungkin ia menyembunyikan kegusarannya tersebut di depan istrinya. Sayang, anak kita sudah lahir. Di mana dia? Tanya Burhan pada dia istrinya.
Anak kita masih dibersihkan, Mas. Oh ya, Mas, aku minta tes DNA ini segera dilakukan. Aku mau segera tahu apa benar anak ini anak kamu atau bukan. Tapi sayang, sudahlah Mas, lakuin aja. Kalaupun hasilnya anak ini bukan anak kamu, aku ikhlas kalau kamu akhirnya ninggalin aku. Burhan pun mengangguk sambil membelai rambut istrinya. Iya sayang, aku bakalan ngelakuin tes itu secepatnya. Tapi yang jelas, apapun hasilnya nanti, kamu tetaplah istri aku dan anak itu akan kita rawat bersama-sama. Tes DNA pun dilakukan keesokan harinya. Burhan, dia dan Bu Halimah menunggu hasil tes tersebut dengan harap-harap cemas. Setelah penantian selama 2 minggu, akhirnya hasil tes pun keluar. Dan hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa 99,9% Burhan adalah ayah biologis dari anak tersebut. Mereka sekeluarga pun akhirnya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ternyata anak itu memang benar-benar anak mereka berdua. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.